Halo? Halo? Ya, Reza, ini dengan siapa? Iya dong. Ada tulisannya sini, jadi gue mau Reza. Reza bener? Iya betul. Oke, gimana Reza? Problem keuangannya apa Reza yang bisa kita bantu? Ya, selamat siang Bro Timothy dan Prof. Kalimasada. Ya, Ya, nama saya Reza. Dengan adanya sesi konsultasi keuangan gratis ini ya, saya terima kasih. Izin bertanya. ya isi pertanyaan lanjut Reza. Iya. Ya, jadi keadaan ekonomi keluarga sekarang sedang banyak pinjaman karena orang tua tertipu investasi bodong yang disarankan temannya. Oke, Dengan investasi bodong apa Reza? ya jadi itu kayak di produk keuangan gitu. Oke. Ya, dengan uang pinjaman. Oh, jadi dia pinjam uang untuk investasi bodong? Iya. Oke. Nah, untuk melunasi hutang tersebut, saya menyarankan untuk menjual aset yang tersisa seperti rumah dan sawah untuk segera melunasi hutang tersebut. Ya, Oke. karena seperti yang dibilang Bro Tim, uang adalah energi dan hutang mengambil energi kita. Pinjamnya ke siapa? Nah, pinjamnya ke orang gitu. Orangnya jelas apa nih? orang ya. Orang-orang lintah darat kah? Orang emang loan shark? Manusianya apa nih? Kerabat kah atau apa? Ya, seperti saudara gitu. Oke, itu kan berarti hutang yang bunganya nggak fix berjalan, itu bisa Yes. diomongin, Fleksibel. Iya, iya. fleksibel tuh, ya. Itu udah at least ya, itu hutangnya bukan hutang yang sulit untuk dibenahin. Oke, lanjut. Nah, jika nanti sudah terjual itu rumah atau sawahnya, ya kira-kira sisa uang tersebut harus dialokasikan kemana gitu. Oke, gini, sawahnya itu income generating atau enggak? Enggak, jadi tuh sawahnya itu kan dibagi tuh buat yang produksi sama yang kita. Nah, itu hasilnya kecil banget gitu. Oke, oke. Satu, equity-nya berapa? Equity sawah berapa? Equity rumah berapa? Hutangnya berapa? Kira-kira rumah itu sekitar 350 juta sampai 400 juta. Ya. Dan sawahnya itu sama juga sekitar 350. Hutangnya? Hutangnya berapa? Hutangnya sekitar 150 juta. Oke, gampang. Gini, ya, rumah itu jangan dijual, karena rumahnya udah lunas kan? Rumah udah lunas. Oke, rumah jangan dijual. Gini, worst case dari rumah pun ada cara untuk tidak menjual rumah untuk nutup itu. Lu bisa nyicil kembali rumahnya, bisa di refinancing namanya. Coba itu jangan ya. Itu Ya. bukan saran dari gua, tapi itu bisa. Jangan. Sawahnya dulu. Sawahnya nggak income generating dan itu pasti makan duit berarti untuk maintain. Berarti negatif kan? Apa namanya? Enggak makan duit sih, Bro. Cuma dia Nggak dibagi ngasilin. dua gitu. Jadi ada yang ngurus, dia yang Ya. panen. Ya cuma hasilnya Bagi dibagi hasil. dua. Oh iya, tapi kalau lu bagi hasil kan berarti lu nggak yielding dari tanah lu itu efektif. Itu negatif lah, real returnnya negatif. IRR-nya kalau dihitung itu pasti negatif. Jadi sawahnya gua akan lepas. Kalau gue jadi lu. Jadi dengan lepas sawahnya harusnya udah bisa bayar hutang ya kan? Iya, bisa. Nah, sawahnya lepas, bayar hutang gue juga nggak akan pegang sawah. Lu mendingan pegang di RDP udah pada pegang sawah itu. Karena itu gini, lu kalau misalnya nggak sesuai bahkan dengan inflasi real ya, 1-3%, itu sawah lu negatif. Karena apresiasi tanah tuh bohong. Ketika lu jual pasti ntar kena biaya fee agent terus orangnya minta 20% diskon. Jadi capital gain lu tuh basically nggak ada lah dari sana. Gua akan sikat sawahnya dulu. Sikat sawahnya dulu, setengahnya gue pakai untuk lu langsung lunasin hutangnya. Tapi balik lagi, hutang kan bisa negosiasi. Bisa termin dan bisa tidak berbunga kalau sama kerabat. Yes. Tapi itu pentingnya edukasi, balik lagi ya. Jangan teriming-iming gitu. Itu yang bikin negara ini jadi jelek. Setuju. Karena banyak sekali oknum-oknum yang bikin investasi bodong yang bikin ini semua industri jadi kacau. Ya. Jadi jawabannya adalah kamu bisa lepas hutangnya itu kan, tapi balik lagi butuh diskusi dengan orang tua. Kamu bisa lepas sawahnya untuk lunasin hutangnya, setengahnya lagi kamu pakai untuk dana darurat. Itu kamu udah langsung tangga nomor 3 tuh. Berarti untuk rumahnya itu nggak usah dijual juga gitu ya? Nggak Nggak kan ada nggak perlu. urgensi, ya. Ngapain urgensi tiba-tiba jual Iya. hutangnya 150, rumah lu 350 Nggak, buat jual rumah. atau kamu punya planning kalau Jadi misalkan itu- jual rumah mau jadi itu diapain asetnya duitnya? tuh satu sawah, satu rumah, beda sama rumah yang sekarang ditinggalin gitu loh. Oh lu nggak pakai rumahnya? Iya, Oh, nggak punya ada 2 rumah. rumah berarti. Lu bikin susah diri sendiri lu. Gua kira itu rumah residensial lu, itu berarti rumah kedua. Iya, rumah kedua. Tinggal dipakai, Nggak dipakai disewain. Iya.
Ya kalau lu itu kan terserah lu, itu kan aset. Kalau gue jawabannya, Ya. gue nggak akan pilih second home sebagai equity tambahan. Gue akan pasti investasi lebih di apa namanya saham dan juga atau kripto. Ya. Gue nggak akan jadi itu even konsiderasi aset karena itu capital gainnya fana. Jadi kalau lu emang, tapi kan lu nggak butuh jual rumahnya juga. Buat apa lu mau jual rumahnya tiba-tiba? Iya, maksudnya mau dipindahin ke instrumen yang lain gitu. Oh boleh, lu pindahin ke money market fund aja kalau gitu. Sawahnya dulu potong, satu dulu, ngapain dua-duanya langsung? Sabar aja dulu, sabar. Lagian lu mau jual juga belum tentu langsung laku kok. Iya, soalnya itu juga Gini, permasalahan. kalau lu mau jual, lu listing harga bagus dulu. Kalau orang ada yang mau ngambil harga bagus, saya udah ambil. Kalau enggak ya wes gitu. Ya. Jangan Utangnya dipaksa kan- lu jual kayak BU turun 40%. Utangnya kan juga bisa dinego kan. Utangnya juga bisa dinego soalnya gampang, kondisi lu gampang. Oke. Sawahnya dulu, kalau itu yang dipotong dulu, karena itu pasti negatif. Rumah lu masih bisa sewain buat 3,5% lah at least. Ya berarti langkah pertamanya harus jual sawah dulu, baru nanti sisanya untuk bayar hutang dan alokasi. Negosiasi salah. Negosiasi hutang dulu, udah dapat term yang paling bagus, pakai sawah untuk lunasin hutangnya, rumah keduanya dibiarin. Disewain aja kalau masih ada penyewanya. Lu listing aja, lu kan tahu emang berarti ini kan kemauan lu jual, bukan karena kebutuhan utang. Gua kira itu tadi awal kebutuhan utang. Ya karena ini ada utang itu sendiri 150 itu. Kan sawahnya bisa nutup utangnya? Gimana? Sawahnya bisa nutup utangnya dong? Iya kalau nanti kejual sawahnya. Oh Iya. lu gak pede bisa jual sawahnya? Iya maksudnya kan sawah itu kan dan rumah kan susah ya bro. Jadi ya itu dia makanya. Enggak Reza, kamu apain duitnya kalau misalkan nih apa sawahnya bisa dijual? Kamu Ya. mau apain Ya, duitnya? untuk itu melunasi hutang dulu. Oke, sisanya terus 450. sisanya uangnya mau kamu apain? Tadi seperti yang udah dijelasin tangganya kan harus ada dana darurat dulu kan sisanya. Oke, jadi kamu Enggak, mau gue gak dana bingung, darurat gue ya? bingung. Masa orang yang punya 2 rumah sama satu sawah, lu gak punya uang 10 juta dulu rekening lu? Nah itu masalahnya itu. Jadi orang tua tuh kan ya karena tergiur dari temen, jadi apa-apa kayak gitu tuh langsung sikat gitu loh. Oh gini, gue paham. Semua tabungan orang tua lu tuh habis di investasi bodong ini. Iya. Kalau gitu rebalance aset ya, lu jual sawahnya. Mas. Harus dijual. Ya. Harus dijual tuh. Lu jual diskon lah, kan lu sawah 300 juta, ya kan? Iya. Lu jual diskon yang bisa langsung tutup utang, jadi utangnya tutup dulu. Oke. Jadi lu jual sawah tutup utang, rumahnya dibiarin dulu, biaya sewanya kan lu udah dapat sewa tuh 300 juta, berarti lu bisa rumah 300 juta itu asal lu dapat sewa berapa per tahun? 15. 7% Oh udah oke banget, itu ya jadinya tinggi biasanya. loh, itu besar sekali. 15 juta udah dapat yang tangga pertama, tangga 2 lu selesai dengan sawah, tinggal tangga ketiga dan darurat itu lu yang nabung dengan income lu. Ya gitu. 5% kan dia dapat setahun. Oke. Lu beresin 1 2 dulu nih. Beresin 1 dan 2 dan ya bilang orang tuanya jangan investasi bodong gitu. Iya. Iya makanya nih sekarang kan asetnya tuh saya yang megang gitu. Jadi orang tua tuh udah percaya ke saya. Gitu. Oh ya udah gitu. Lu beresin sawahnya, terserah lu jual minus berapa dari total aset yang ada sekarang. Uangnya lu pakai pure buat bayar hutangnya, uang sewanya lu pindahin ke pos yang pertama. Ya. Lu punya uang di rekening, abis itu baru build dana darurat pakai uang sewanya, simple. Oke. Oke, semoga terjawab ya Reza ya. Iya terima kasih Bro Timothy dan Prof Kalimasada. Oke. Ya kita apresiasi lah Apresiasi. ya keberanian dari Reza karena malu bertanya sesat di jalan. Malu loh. bertanya saja. Oke gini, jadi orang tuanya percayain dia. Yes. Tapi ini punya problem fundamental. Ini mungkin orang tuanya feeling gue ini punya income yang lumayan karena bisa punya 2 rumah sama 1 sawah. Tapi akhirnya greedy dan berhutang untuk investasi bodong. Ini ya. nih, ini orang Rules Indonesia nomor nih. satu, ya. Ini tipikal orang Indonesia nih. Gak selalu. boleh berhutang untuk investasi. Iya. Itu ajaran sesat bro. Orang yang bilang, oh investasi ini returnnya sekian, terus kamu utang buat ambil investasi. Sesat. Itu sesat. Sesat. Ya. Ya. Haram Haram. hukumnya ya. Investasi yang fix returnnya Yes. di atas risk free rate. Nanti kita Ya. jelasin di tengah uang. Investasi yang bisa ngasih fix return di atas yang namanya risk free rate itu apa? Itu return kalau lu taruh di obligasi pemerintah. Kalau ada investasi yang bisa jaminin setahun fix 15% scam. Ya. Gak ada investasi yang fix. Oke? Ya. Gua bukan ngomong per bulan. Ini Indonesia bahkan ketipu yang per bulan. Lu dengar omongan gua. Investasi yang per tahun fix 15% scam. Ya. Fix 20% scam. Apalagi 10% per bulan. Gue potong kuping nih kalau lu bisa begitu. Benar. Ya. Ada trader ngentot yang bisa bilang segitu, gue potong kuping nih.
Ya. Iya. 10% sebulan lu Jim Simmons lu anjing. Iya. Ya. Nggak ada ya teman-teman. Apapun Nggak ya yang ada. fix ya. Nggak ada Iya. nggak ada yang pasti bro ya. Dunia aja nggak pasti apalagi Iya. investasi ya. Jadi W Reza bro, yang Iya. L investasi bodong. Iya. L investasi bodong. Investasi bodong tuh emang bangsat Iya. orang-orang oknum-oknum. Oke. L investasi bodong ya. Ya. Hobinya itu emang gitu, makanan di rakyat kecil bro. Bener. Mereka itu. Dan itu bikin rusak industrinya. Ya. Contohnya ya kan. Afiliator yang zaman dulu. Ya kan? Yes. Banyak investasi-investasi bodong seperti itu yang bikin akhirnya industri rusak. Bener. L investasi bodong ya. Ya. L. Kita di sini kita mau benahin industrinya yuk. Ya. Pakai tangganya ya. Bener. Ya kita kasih. Post di Instagram deh hari ini. Bener. Kita selalu kayak kasih pendekatan yang realistis dan juga dinamis bro, dengan suatu keadaan market Gua yang tuh bingung. ada. Yang ada ya? bilang kayak, oh ini mereka berdua ngajarin cara kaya dari koin-koin kripto. Itu aja nomor 4 monyet. Iya. Akademi kripto tuh dibikin emang untuk profesional yang mau berkarir di kripto. Itu sama kayak akademi AI, akademi biotech gitu. Yes. Akademi lu aerospace engineering Dan gitu. gini, biasanya yang investasi bodong itu selalu menyerang Orang kayak orang-orang tua, ya orang-orang tua, Iya. orang-orang tua diiming-imingin nih. Jadi kalian hati-hati bapak ibu kalian kalau nawarin kalian kayak nih ada ya istilahnya apa misalkan mereka bilangnya ya bro, oh ini kayak apalah arisan apa gitu. Oh, iya, ini iya, fix iya. ini ya ini nanti dititipin ke temen mama duitnya itu L gitu ya bilang L. Lu tau gak, investasi nyokap bodong. gue pernah Ya. bilang ke gue ada temennya nawarin katanya. Jadi dia bilang ada robot trading katanya bisa 5% sebulan. Gue bilang mana? Bawa sini anjing. Iya sama juga dulu juga mertua saya juga. Bener. Dia jadi best friendnya dia nih, kayaknya emang udah kayak kecanduan begitu nyawarin nyokap gue. Taruh uang 60 juta dikasih 5% sebulan. Gue bilang bawa sini anjing, manusianya bawa sini. Gue suruh datang ke rumah, lu tau orangnya apa? Gue anjing-anjingin di situ, goblok lu. Ini MetaTrader lu, ini di setting nih. Gue kasih tau, Ya. monyet, goblok gitu. 5% sebulan ya. Gue taruh semua harta gue nih, gedung semua gue likuidasi di sini. Gue kasih ke lu 5%. Gak bisa fix anjing di market. Yes. Warren Buffett itu 20% anjing, fluktuatif ya bro ya, bukan fix ya. Iya. Warren Buffett ya, itu sekaya itu ribuan triliun, itu 20%. Karena bunga majemuk tuh besar sekali teman-teman. Lu bikin 5% sebulan, anjing bro. Gue jadi pelacur di jalan anjing 5% sebulan. Lu fix 5% gue jadi pelacur di jalan, gak bisa. Tapi bang. Jangan tapi bang, lu lihat nih teman-teman gue yang punya MI semua di Indonesia itu mati-matian lawan IHSG anjing. Lawan nyari alpha tuh mati-matian anjing. Tapi bang. Outperform IHSG tuh mereka sampai kayak anjing kayak punya analis 50 Bloomberg semua. Terus lu bilang kayak dengan forex MetaTrader ngentot lu itu 5% sebulan. Mati lu anjing. Penipu tai lu. Goblok. Orang-orang kayak lu tuh atau afiliator yang bisa oh ini 1% sehari nih anjing. Tapi bang. Tapi bang. Panas gua kenapa? Karena kasihan orang-orang kayak gini harus jual Iya, sawahnya. bener. Gue bukan maki-maki lu doang yang pakai, gue maki-maki yang bikin. Kita ini masih belum segera bisa sembada pangan bro. Iya. Karena sawahnya buat investasi bodong. Nah ini nih. Bener. Gue minta tolong nih ya orang-orang yang nonton ini, ya, para penegak hukum tolong ini investasi bodong kayak begini kasihan. Yes. Rakyat kecil nih yang di bangsa ini kasihan, menurut gue. Ya. Tapi ini kita lakukan bagian kita nih. Kita edukasi rakyatnya. Oknumnya silahkan kalian yang tangkap. Tapi kita ini edukasi rakyatnya. Ya. Karena kalau nggak ada market yang mereka nggak bisa makan. Setuju. Lu mau tau nggak apa yang dilakukan dengan 5% itu? Uangnya diambil semua sama mereka 100%. Ya. MetaTrader lu dimainin itu. Yes. MT4 ngentot lu itu dimainin. Duitnya buat main di MBS ya. Duitnya mereka main judi di MBS gue kasih tau. Ya. Ya. Jadi mereka Hati-hati, ini bikin investasi ya. bodong. Ini cara mainnya gini, simple ya. Bikin robot, sistemnya MLM, join dapat orang dapat join lagi. MetaTradernya fake. MetaTrader fake, 5% sebulan, habis itu mereka pakai judi Terus main dia bakaran ini, di MBS. Dapat referral buat yang dia ngajak temen yang Iya, lainnya. itu dapat referral, Bro. Jadi Yes. uangnya lu taruh, dia dapat referral, makanya mereka ngajak-ngajak kayak nyokap gua Benar. diajak. Lu bisa bayang nggak? Lu kayak mau nipu nyokap gua gitu. Salah nipu nyokap dia. Gua masukin lu anjing. Bener. Jadi ini bro, kayak Tapi mereka kekeh banget gitu. Orang tolol ini yang marketnya nggak ngerti, Bro. karena kejebak sama temennya ya. Percaya kata temen. Masuk tapi, di lobby Gini, tapi- yang di hotel, Bro. gini, tapi kok temen mama kan udah punya Mercy gitu. Ya Mercy murah anjing. Mercy tukang tipu anjing. Itu pasti masukkan neraka itu. Enggak, terus pasti ini kan kalau gak naik BMW ya Mercy kan leadernya. Agak kan? nyampe. Oh leadernya, iya Leadernya, leadernya kan? Mercy itu sampai Sama- pakai Hermes Belt tuh leader anjing Sama lu tuh. boxer warna merah biasanya. Enggak. Hah? Terus ini, Bro. Porsche boxer warna merah kan biasanya. Iya. Jadi itu tuh kayak industri yang paling busuk menurut gua. Gini, kalau MLM yang biasa kayak Tupperware gua masih mungkin oke kali ya.
Iya. ada produknya. Misalnya kayak apa ya? MLM yang Herbalife lah. Herbalife lah, kita ngomong Herbalife lah. Herbalife tuh ya itu MLM sistem distribusi. Tapi kalau lu ngeponziin skema keuangan yang 5% mereka tuh bahkan tawarin tuh ada yang 10%, Bro. Iya. Lu gila, lu kompon 120. Lu Jim Simmons anjing. Tapi Bang. Gila lu ini anjing. ya apa kalau kata Bang Napi dulu waspadalah bro ya. Ada yang orang nawarin investasi returnnya fix ya, waspadalah. Tapi yang gue bikin lebih kesel lagi, mereka tuh sama-samain kita sama begituan. Bener. Mereka ini afiliator. Kan afiliator tuh bilang, pencet atas, pencet bawah. Pencet atas, Tapi pencet bawah. Iya. Pas di podcast orang kayak Iya. kayak tolol anjing. Yang masa nggak bisa kayak 1% sehari gitu ya? Ayo siapa yang bisa 1% sehari Ya sini aja. lu kira Monyet Ikigai lu. 1% sehari? Iya goblok lu. Makanya Iya. 1% sehari itu anjing itu gede banget teman-teman.